Halo. Assalamualaikum buat yang beragama Islam dan salam sejahtera buat yang non-muslim. Di video ini kita akan bahas tentang kisah Hayabusa Revamp. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke videonya. Hayabusa merupakan hero assassin di game Mobile Legends Bang Bang. Di dalam latar belakang dan kisah versi revampnya, diceritakan bahwa kakak Hayabusa tewas saat menjalankan misi untuk menyelesaikan Hanzo. Sekarang Hayabusa mengemban tanggung jawab dari klan Shadow untuk mengalahkan Hanzo. Nah, bagaimana perjalanan Hayabusa mulai dari pelatihan masa kecil, rivalitas dengan Hanabi dan Kagura yang selalu mengikutinya? Apakah ia siap mengemban tugas klan, dan membalaskan dendam kepada Hanzo yang telah membunuh kakaknya? Berikut ini kisah dan latar belakang Hayabusa versi revamp hero Mobile Legends. Terdapat suatu hutan di wilayah utara Cadia Riverland, yang dikelilingi oleh lembah yang indah. Pemandangan di tempat tersebut sangat memanjakan mata, dengan gambar pohon sakura dan air terjun yang mengalir deras. Suhu udara yang dingin membuat wilayah tersebut diselimuti kabut pekat. Ketika angin kencang maka kabut tersebut perlahan menghilang beriringan kelopak bunga sakura yang berterbangan. Beberapa tahun sebelumnya, seorang murid dari Great Dragon tiba di tempat tersebut. Atas izin dari Great Dragon sang penjaga Cadia Riverland, ia melakukan pelatihan keras selama berada di lembah itu. Hingga beberapa tahun di masa pelatihannya, ia berhasil memiliki ketahanan fisik yang kuat dan melampaui manusia pada umumnya. Selain itu, ia menggabungkan kekuatan fisik dengan energi spiritual yang bernama ninjutsu. Kehebatan murid Great Dragon ini membuat orang-orang di luar lembah datang untuk menjadi pengikutnya. Mereka menamakan dirinya sebagai ninja dan mengangkat masternya sebagai master ninja. Setelah beberapa tahun, master ninja wafat. Hal tersebut membuat kepemimpinan kosong. Sayangnya para ninja saat itu terbagi menjadi dua faksi akibat perbedaan paham terhadap ninjutsu. Meskipun terbagi menjadi dua sekte, para ninja ini masih menjalin hubungan. Mereka bahkan mengadakan pertukaran ninja demi mendalami ilmu dari kedua sekte. Terlihat bahwa Hayabusa merupakan ninja dari sekte Shadow yang mengikuti agenda pertukaran ini. Ia merupakan putra kedua dari sekte Bayangan. Di sisi lain, dari pihak sekte Scarlet ia mengirim Hanabi dalam agenda pertukaran ninja. Ia merupakan seorang kunoichi atau ninja wanita yang berbakat dan menjadi andalan bagi sekte Scarlet. Di balik agenda pertukaran tersebut, tampaknya masing-masing pemimpin klan merencanakan sesuatu kepada perwakilannya. Mereka ingin Hayabusa dan Hanabi tumbuh bersama, dan apabila berjalan dengan baik, akan dijodohkan ketika dewasa. Sebelum Hayabusa dikirim ke klan Scarlet, sang ayah dengan tegas berpesan bahwa, mulai hari ini kamu adalah murid yang dibesarkan oleh klan Scarlet dan Shadow. Kamu harus menjadi sehebat kakakmu, dan kamu tidak boleh tertinggal dari mereka. Hayabusa memiliki seorang kakak yang digadang-gadang akan menjadi AKKG selanjutnya. Saat ini ia merupakan ninja terkuat dari klan Shadow yang memiliki ninjutsu bayangan yang sangat cepat. Bagi seorang Hayabusa muda, perbandingan kekuatan antara dia dan kakaknya terlalu jauh. Ia tidak mampu mengikuti kecepatan dan kehebatan dari kakaknya. Meskipun begitu, Hayabusa berhutang pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengikuti jejak kakaknya. Tekad yang kuat dari Hayabusa harus berlatih dengan keras. Beberapa tahun selama menjalani latihannya, ia berhasil menjadi murid ninja terkuat di antara yang lainnya. Beberapa hari kemudian, dimulailah sebuah kompetisi pertarungan ninja antara kedua klan. Salah satu pertarungannya adalah Hayabusa melawan Hanabi. Pertarungan pun dimulai. Hayabusa menggunakan jurus bayangannya untuk menyerang dan mengecoh Hanabi. Di sisi lain Hanabi menggunakan senjata kunainya untuk menyerang Hayabusa. Jurus bayangan yang begitu cepat membuat Hanabi harus mengakui kekalahannya. Di sisi lain, Hanabi akan menyapa dengan kagum muramnya saat bertemu Hayabusa. Ia juga sering memprovokasi pertarungan agar Hayabusa melawannya untuk melakukan duel lagi. Sayangnya setiap pertarungan yang mereka lakukan, Hanabi selalu kalah. Selama masa pelatihan, Hayabusa diberikan beberapa hari untuk istirahat. Hal tersebut ia manfaatkan untuk pulang ke rumah. Ia juga melakukan beberapa koleksi kecil untuk mendapatkan perhatian dari kakaknya.
Hayabusa sangat ingin agar kakaknya mengajak dia berpetualang ke gunung atau mengajaknya memancing. Ketika sang kakak pulang dari misinya, ia kelelahan. Namun karena mengetahui bahwa sang adik sangat ingin diajak berpetualang, akhirnya ia menyempatkan waktunya untuk waktu berkualitas bersama sang adik. Akhirnya sang kakak dan Hayabusa juga diikuti Kagura melakukan petualangan bersama di sebuah pegunungan. Hayabusa tampak sangat senang dan terlihat sebagai anak periang di depan kakaknya. Setelah waktu bersama, mereka akhirnya pulang. Namun saat berada di tengah perjalanan pulang, sang kakak mendapatkan misi dadakan dan berkata kepada Hayabusa, "Aku pergi, mungkin butuh waktu lama sebelum kita harus bertemu lagi." Hayabusa menatap kakaknya sambil tersenyum dan mengangguk. Ia mengerti dan tidak mempertanyakan misi dari kakaknya. Hari demi hari waktu pun berlalu, Hayabusa yang sesekali ke rumah tidak pernah melihat tanda-tanda dari sang kakak. Ia akhirnya terbiasa tanpa kakaknya dan tumbuh menjadi kakak laki-laki yang merawat Kagura. Tapi di balik itu semua, Hayabusa sangat mendambakan kepulangan kakaknya. Di dalam pikirannya berkata, "Pulanglah. Dan lihat betapa aku sudah tumbuh dewasa. Sekarang aku sudah sehebat dirimu." Suatu hari, ketika Hayabusa pulang ke rumah, ia melihat wajah ayahnya yang tampak lesu. Sang ayah berkata, "Misi kakakmu sekarang menjadi tanggung jawabmu, sekarang kamu adalah satu-satunya anakku." Saat itu Hayabusa merasa dunia di sekitarnya seolah-olah hancur. Ia sangat sedih, mendengar kabar bahwa kakaknya gugur dalam menjalankan misinya. Diketahui bahwa saat itu terjadi skandal dalam Ninja Scarlet Shadow. Hanzo yang merupakan ninja berbakat dikendalikan oleh demon penuma, ia berubah menjadi bentuk iblis dari dirinya, kemudian mencuri harta Scarlet Shadow dan melakukan pembantaian. Sedikit cerita mengenai demon penuma. Di dalam sejarah Ninja Scarlet Shadow, dikatakan bahwa AKKG pertama menciptakan demon penuma dengan jurus terlarang yang dimaksudkan untuk menjadi lawan dalam pelatihan. Namun demon penuma tumbuh menjadi kuat, dan melahap AKKG pertama. Ia melakukan perusakan di seluruh wilayah tersebut. Untungnya dengan kekuatan semua Ninja Scarlet Shadow, demon penuma berhasil disegel. Namun rupanya sebagian kesadaran dari demon penuma berhasil melarikan diri. Nah saat ini demon penuma kembali dan mengambil alih kesadaran Hanzo si ninja pencuri jungle musuh. Untuk menghentikan tindakan jahat Hanzo, kedua klan mengirimkan ninja elitnya. Saat itu kakak Hayabusa berhasil memberikan luka serius kepada Hanzo. Namun Hanzo yang terlalu kuat, hingga akhirnya ia pun terbunuh oleh Hanzo. Hanzo emang ngeselinnya. Saat ini yang dipikirkan Hayabusa hanyalah menemukan Hanzo yang telah membunuh kakaknya, demi menyelesaikan misi kakaknya dan menjadi AKKG. Di malam bulan purnama yang bertepatan dengan hari upacara pendewasaan, Hayabusa mengetahui bahwa malam itu sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Scarlet Shadow. Hayabusa tahu bahwa Hanabi merupakan teman dan rival masa kecilnya, ia merasa harus mengucapkan selamat tinggal kepada Hanabi. Saat itu juga ia mengemas barangnya dan bergegas menuju ke tempat Hanabi. Malam itu sedang hujan dan kabut sangat lebat, belum beberapa langkah menuju ke lokasi Hanabi, tiba-tiba hujan berhenti terhalang oleh payung Seimei. Kagura mendekat kepada Hayabusa dan berkata, "Hayabusa, aku juga ingin pergi denganmu." Pada malam itulah Hayabusa mengucapkan selamat tinggal kepada masa kecilnya dan juga Scarlet Shadow. "Selamat tinggal Hanabi, selamat tinggal Scarlet Shadow. Aku akan memulai perjalananku, memaksakan diriku melalui pelatihan yang sangat melelahkan, karena aku harus menjadi lebih kuat dari semua garis keturunan di atasku. Hanzo, aku akan menemukan dan mengalahkanmu, aku harus menjadi AKKG," berkata Hayabusa dalam hati. Jadi itulah kisah dan latar belakang Hayabusa Revamp. Ternyata Hayabusa telah siap melakukan perjalanan untuk menemukan Hanzo. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ia akan mengalahkan Hanzo dan pulang untuk mendapatkan gelar AKKG. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga kalian mengerti bahwa menjadi user assassin itu harus memiliki tangan yang cepat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalam.